Oke. Halo semuanya, sahabat rakyat kecil, sahabat ontelis dan ontelista yang ada di Indonesia. Saya sedang berada di salah satu koleksinya Bapak Freddy. Nah, kenapa saya bela-belain malam-malam hari ini pukul 8:15? Jadi saya datang ke sini untuk belain satu sepeda ini, teman-teman. Kenapa? Karena penting banget untuk sebuah ilmu pengetahuan dalam bidang ontel, gitu ya. Kenapa saya rela dan jauh-jauh dari Surabaya ke Bandung untuk lihat sepeda ini? Karena ada satu bagian di dalam sepeda ini yang cukup jarang ditemui oleh teman-teman semua pastinya, gitu ya. Kekaguman saya terletak pada bagian bracketnya, teman-teman. Ukuran bracketnya luar biasa besar. Oke, ingin tahu detail dari sepeda ini? Ikuti terus bersama saya Daniel di Sepeda Rakyat Kecil. Oke, kita mulai dari atas ya. Di bagian atas ini handspadnya warnanya coklat, gitu ya. Modelnya seperti ini, coklat, dan ada mirip aluminiumnya di bagian ini ya, teman-teman. Jadi terus ini di bagian remnya, rem tusuknya ini ada bagian seluloidnya atau bagian karetnya, gitu ya, di bagian ini. Nah, sistem remnya modelnya seperti ini, originalnya, gitu ya. Di sini ngeklem seperti ini, dan ini klemnya itu bukan klem besi pipih biasa, tapi klemnya itu agak cembung di sini ya, teman-teman. Kalau lihat agak cembung di sini, dan ini polos, setirnya polos. Nah, ada satu aksesoris yang menarik banget yang dipasang oleh Pak Freddy, yaitu belnya, teman-teman. Nah, bel ini disebut bel Lucas Comet. Mungkin beberapa orang baru pertama ini lihat tentang bel Lucas Comet ini, karena kalau ditekan itu nekannya gini, teman-teman. Nah, unik ya. Jadi jarang banget orang yang tahu tentang bel Lucas Comet ini ya. Jadi di bagian depan itu ada mirip rudal, gitu ya, di bagian depan. Terus kemudian modelnya juga pipih banget ininya ya, rapi banget. Terus ada tulisan kometnya itu pada ini, teman-teman. Nah, tuh kelihatan nggak tulisan kometnya? Nah, kelihatan ya, kelihatan banget. Yuk kita turun ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah komsetnya seperti ini, teman-teman. Nah, komsetnya itu seperti ini. Komsetnya seperti ini. Di bagian ini bergerigi, teman-teman. Jadi hampir ke persegi ya di sininya ya. Di atasnya mirip punyanya Simplex, holdernya utuh, tidak ada lubang sama sekali, tidak ada lubang sama sekali. Nah, yang unik lagi adalah di bagian mereknya, teman-teman. Coba dilihat di mereknya ini. Mereknya ini saya bisa katakan ada dua bagian. Bagian pertamanya adalah bagian yang datar, yang nempel pada frame. Yang keduanya adalah bagian emboss atau keluarnya. Ya, jadi ada dua. Jadi yang ini yang pipih ke dalam gini ya. Terus yang bagian luarnya itu model sayap wing seperti ini ya, teman-teman ya. Yang bawahnya tulisannya adalah Adler Werke. Yang di sebelah kanannya tulisannya adalah Frankfurt. Ya, ini kayaknya sebuah nama kota di Jerman ya, teman-teman. Ini ada tulisannya 55. Modelnya seperti ini. Ya, unik banget. Nah, di bagian keningnya itu keningnya seperti ini, teman-teman. Lancip ya, keningnya lancip seperti itu. Di bagian bawahnya garbunya kecil, garbunya tidak terlalu besar. Garbunya ini di bagian atasnya hampir mirip konstruksi dari Jerman biasanya ya. Sepeda-sepeda Jerman umumnya menggunakan kayak gini modelnya. Terus kalau coba dilihat di bagian spakboardnya, nah coba tebak nih, spakboardnya ini spakboard apa ya kalau boleh tahu? Mirip banget dengan Simplex, tapi ada bedanya, teman-teman. Kalau selebornya Simplex itu nggak terlalu tinggi bagian ininya, ya, hampir terapas. Nah, ini tinggi banget, ini tinggi banget, gitu ya. Terus di bagian ini, bagian depan itu ada seperti crown atau mahkotanya, teman-teman. Ya, ada seperti crownnya atau mahkotanya di bagian depan. Di bagian belakang ini lubang, jadi untuk bagian remnya, gitu ya. Yuk turun ke bawah. Beliau menggunakan kombinasi dengan lampu Repson. Ya, kombinasi lampu Repson ini di bagian kirinya itu ada warna kristal merah, di bagian kanannya kristalnya berwarna biru, teman-teman. Gunanya apa? Gunanya ini untuk mengetahui indikasi kalau lampu itu nyala. Jadi kalau lampunya nyala ini juga bercahaya.
Jadi penanda. Jadi orang di bagian pengendara di belakang tidak harus ngecek di bagian depan apakah lampunya atau nyala atau enggak. Jadi cukup dilihat reflektornya ini. Keren ya. Yuk turun ke bagian dinamo. Dinamo juga sama di bagian kanan. Seirama, mereknya adalah Redson. Ya, modelnya seperti ini. Turun ke bawah. Di bagian depan ini kecil teman-teman. Asnya kecil. Yang unik kembali adalah di bagian velg. Velgnya kotak. Velg kotak itu gimana sih mas? Ini nih. Ini kotak. Dan lubangnya dia zigzag. Ya, lubangnya zigzag. Nggak semuanya lurus di tengah, tapi zigzag. Kotak-kotak seperti itu ya. Tiangnya seperti ini. Nah, ini slidernya teman-teman. Coba dilihat di bagian belakang. Ini bautnya seperti ini, rapi banget ya. Bautnya. Di bagian atasnya seperti itu. Yang menarik teman-teman di bagian ininya. Nah, pernah nggak teman-teman nemukan shifter kipas? Kalau biasanya umumnya shifter kipas itu kan terletak di sini ya teman-teman ya. Shifter kipas yang biasa dipakai untuk sepeda-sepeda tua. Nah, ini shifternya itu gede banget. Modelnya tuas. Bisa bayangin ini jari saya. Panjangnya itu dari mulai sini sampai sini ya. Jadi kalau ini sepeda ukuran 60, ini tuh panjang banget tuasnya. Ya, dan operannya itu bukan lurus teman-teman. Operannya bukan lurus, operannya seperti ini. Jadi ini dikirikan, baru dinaikkan, baru dikunci di sini. Kemudian sama juga ini dimiringkan, diturunkan, dikuncinya di sini. Dan gigi yang paling atas itu adalah gigi yang paling berat, gigi yang tengah normal, dan gigi yang paling bawah itu paling ringan. Oke. Nah, tulisan Adlernya juga masih terbaca dengan jelas, Adler. Seperti itu. Di bagian frame yang atas juga tulisan Adlernya juga masih cukup jelas. Adler. Oke ya. Nah, di bagian keni, teman-teman. Keni itu bagian ini ya, keni ini ya. Di bagian keni ini ukurannya lebih panjang daripada sepeda-sepeda Belanda maupun sepeda Inggris. Kalau Inggris biasanya sekian, itu dia sekian. Jadi panjang banget keninya. Gitu ya. Sadel yang digunakan adalah sadel pretis. Kondisinya benar-benar utuh banget, ya, utuh banget. Ada per gelungnya di sini atau per apa ya, per konde di sini ya, untuk menambah kenyamanan berkendara. Di sini tulisannya Pretis Made in Yugoslavia, ya, Pretis Yugoslavia, keren ya. Yuk kita turun ke bagian bawah. Kalau tadi persnelengnya kan di sini ya. Persneling ini turun ke bagian bawah. Nah, ini teman-teman yang unik. Coba dilihat di bagian gearnya. Gearnya itu modelnya gini. Sama seperti logo wing yang ada di depan tadi. Kalau teman-teman ingat logo wingnya kan modelnya seperti ini ya. Jadi ada sayapnya seperti burung eagle atau seperti burung Raja Wali gitu ya, membentangkan sayap. Hampir sama dengan lambang dari Jerman, teman-teman. Burung yang ada di logo Jerman. Coba dilihat di bagian persneleng. Ini adalah persnelengnya teman-teman. Kotak besar banget ukurannya. Segitiga modelnya. Jadi tuas yang di depan ini kalau dipindah itu merubah persnelengnya yang ada di depan sini. Nanti kita akan lihat di bagian kirinya ya. Di bagian kirinya kita akan lihat detailnya seperti apa. Tuasnya dia tidak kotak tapi dia bersegi dan juga tidak bulat. Jadi ini modelnya bersiku. Gitu ya. Di bagian pedal, nah, pedal ini juga cukup jarang dan langka. Modelnya adalah balok-balok seperti ini. Gitu ya. Saya tidak tahu mereknya apa, tapi yang pasti tahu saya agak cukup jarang ya pedal ini ya. Yuk coba kita pindah ke bagian pompa. Pompanya ini senada banget. Kenapa? Karena uniknya dari pompa ini dia memiliki handle di bagian ini. Jadi ada handle-nya. Gitu ya, ada handle-nya. Yuk kita ke belakang. Katangkasnya modelnya adalah arit atau setengah lingkaran, gitu ya, setengah ini aja. Dan di bagian supitan belakang itu menyatu teman-teman. Coba dilihat, bagian belakang ini menyatu dan ada lubang di bagian ini. Ada lubang kecil ya di bagian ini. Ada kemungkinan zaman dulu mungkin ini untuk kalau untuk tiang ini juga nggak memungkinkan ya. Jadi nggak tahu lubangnya ini untuk apa.
Kalau teman-teman tahu tulis saja di kolom komentar ya. Ini modelnya seperti ini. Terus ini adalah setelan rantainya. Nah, setelan rantainya ini kalau teman-teman amati cukup sering dijumpai pada sepeda-sepeda Belanda. Kenapa? Karena ada kotaknya seperti ini, terus ada lebihan besinya di sini ya. Nah, yuk kita coba lihat torpedonya pakai apa, yuk. Oke, di bagian belakang supitannya itu ada lubangnya juga teman-teman, dua di sini. Ya, berlubang 2 ya. Dan itu presisi banget. Jadi kemungkinan besar itu bukan lubang baru, tapi lubang untuk meletakkan sesuatu ya. Tapi saya juga nggak tahu itu lubang untuk apa. Turun ke bagian belakang, tulisan Adlernya juga masih ada, Adler. Stop lampnya ini juga unik banget. Saya nggak tahu mereknya apa, warnanya hitam, gitu ya, kuning. Biasanya model-model seperti ini ada yang ngomong stopan Hopmi atau stopan RYKS ya. Modelnya seperti ini. Ya, unik banget. Nah, yuk coba kita lihat bagian torpedonya. Nah, torpedonya ini kalau diputar itu ya, mereknya ZZR. Ya. Made in-nya adalah England. Ya, modelnya dari England sepertinya ya teman-teman. Saya nggak seberapa terbaca jelas ya. Dari England. Ini menyatu. Jalunya atau bagian tuasnya juga tulisannya ZZR. Di bagian ininya, di bagian cagangnya juga modelnya seperti ini, panah, hampir mirip senada dengan merek Adler di bagian depan. Nah, ini ada aksesoris yang unik terpasang di sini. Beliau tidak memasang kunci di bagian atas, tapi beliau memasang kunci ruji teman-teman namanya. Kunci ruji ini mereknya Stabil. Ya, modelnya seperti ini diceklekkan ke kanan ya. Nah, kunci model seperti ini biasanya itu ada banyak tipe, ada kunci Pico, ada kuncinya untuk Vongers itu ya, saya lupa namanya apa, tapi cukup banyak modelnya yang seperti ini. Ya, namanya kunci ruji. Yuk kita geser bagian depan. Ini juga ya masih ada, tutup-tutup pentilnya juga masih terbuat dari besi. Ya, juga detail banget. Bannya juga ban warnanya itu abu-abu teman-teman, bannya bukan warna hitam ya, bannya warna abu-abu ya. Ini mereknya Squibble ya. Oh, Squibble kok, Squibble Delta Cruise ya. Nah, ini yang saya sebut paling unik teman-teman di antara semuanya ya. Jadi ini adalah hal yang terunik menurut saya dari semuanya. Kenapa? Karena model asnya, as tengahnya itu modelnya segitiga. Ya, model asnya ini segitiga. Oke, terdiri dari 3 lubang. Lubang pertama adalah untuk as tengah. Lubang keduanya di sini. Saya tidak tahu ini fungsinya apa. Terus kemudian lubang ketiganya ada di bagian bawah. Ini ya. Terlihat nggak teman-teman? Terlihat ya. Saya harap teman-teman lihat juga. Lubangnya gitu. Dan ada nomor frame-nya, number frame-nya di bagian itu. Ya, ada number frame-nya. Keren ya. Di bagian atas ini ada kayak oil bed atau untuk memberikan oli di atasnya. Dan di bagian belakang ini itu ada kotaknya lagi kayak jalu gitu ya di sini ya. Ini ada jalu kayak keni gitu ya, jalu. Saya nggak tahu fungsinya apa, tapi cukup gede dan keras. Ya, seperti besi. Ya, yuk kita lihat lagi di bagian lainnya. Nah, ini nomor frame-nya teman-teman. Nomor frame-nya cukup banyak, 1292709. Jadi ada 7 angka di situ ya. Seperti yang saya katakan, keninya cukup panjang, gitu ya. Nah, konstruksi persnelingnya itu gini, ya. Jadi dari atas tadi turun, terus kemudian ke bagian ini teman-teman, ya, masuk ke dalam itu. Nanti saya akan juga sertakan mekanisme ini gambarnya seperti apa ya. Karena saya tadi coba sempat cari-cari di YouTube juga, di Google juga ada model konstruksinya, isinya ini seperti apa. Nanti saya akan sertakan.
Oke, yuk geser. Nah, ini bagian shifternya, seperti yang saya katakan tadi, modelnya seperti itu tuasnya. Gede ya, gede banget, modelnya seperti itu. Jadi hampir mirip kayak sepeda motor yang kayak DKW tongkat dan sebagainya kayak gitu ya. Modelnya kayak gitu. Oke, keren ya. Oke, gimana teman-teman? Sudah lihat sepedanya kan? Gimana perasaannya, Mas? Kayak gitu itu nemuinnya di mana ya? Pasti teman-teman penasaran gitu ya. Kok bisa nemu sepeda dengan persnelengnya model seperti itu? Pasti teman-teman juga berpikir bahwa ini didatangkan dari luar. Apakah betul? Nanti kita akan coba tanya sama narasumbernya, Pak Freddy-nya sendiri. Nah, yang paling pasti sepeda ini keberadaannya teman-teman cukup langka banget di Indonesia. Tahun produksinya antara 1930-an sampai dengan 1940-an. Kalau teman-teman punya referensi yang lebih baik, boleh tuh ditulis di dalam komentar gitu ya. Di dalam komentar ketik aja, tulis aja, Mas itu tahunnya adalah sekian. Kalau ada referensi yang cocok, boleh tuh ya dijadikan sebuah penambah ilmu di dunia ontel. Oke, itu tadi liputan bersama Sepeda Adler. Thank you banget sudah nonton. Yang baru pertama kali join di channelnya Sepeda Rakyat Kecil, subscribe dan kembali lagi ya teman-teman. Jangan lupa untuk sebarkan ilmu pengetahuan tentang ontel. Thank you teman-teman, bye.